Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Masih bersama saya Nuris. Kita bertemu lagi di channel Bang Sarung guys. Pada kesempatan kali ini guys, saya akan menceritakan cara merawat bayi prematur yang pernah saya alami ya guys, setelah pulang dari rumah sakit guys. Kalau di rumah sakit ya nanti saya ceritakan juga, tapi ini nanti lebih spesifikasinya nanti ketika sudah pulang dari rumah sakit guys. Namun bukan saya saja yang merawat guys ya istri saya, terus keluarga dan tetangga-tetangga itu juga ikut merawatnya guys, juga ikut mensupport baik itu tenaga, pikiran dan juga menyumbang material. Tanpa keluarga dan tetangga-tetangga apalah arti saya dan istri saya guys ya. Apalagi orang tua itu sangat mendoakan saat kita merawat bayi prematur ini guys. Oke, langsung saja guys ya, kita ceritakan si prematur ini. Anak saya yang prematur ini guys bernama Lejivan Muafa Ahmed. Dia dilahirkan dengan bobot hanya 800 gram guys. Karena apa? Karena ibunya itu ketubannya pecah duluan. Kata dokternya dia harus dikeluarkan karena si bayi ini harus dikeluarkan karena ini kasihan nantinya ya guys ya, kasihan nantinya baik ibunya atau bayinya. Akhirnya dioperasi sesar guys pada hari Senin malam Selasa itu guys, tanggal 15 Februari tahun 2021, dan bertepatan pada waktu itu pas rame-ramenya COVID. Setelah dilahirkan di Rumah Sakit Aminah Kota Blitar guys. Nah, selama 9 hari si Jivan ini dirujuk ke Rumah Sakit Mardiwaloyo Kota Blitar. Dengan alasan pada waktu itu ke rumah sakit yang kelasnya lebih atasnya, atau ke rumah sakit pemerintah mungkin gitu kayaknya guys ya. Di Mardiwaloyo dia dimasukkan sebenarnya sudah dimasukkan dimasukkan di inkubator mulai dari Aminah itu guys. Jadi proses pemindahan itu masuk di dalam inkubator sampai di Mardiwaloyo, naik ambulan juga di inkubator. Sampai di sana di Mardiwaloyo itu si Jivan ini berada di inkubator selama 2 bulan guys. Di Mardiwaloyo dan di Rumah Sakit Aminah sama guys, orang tua tidak boleh masuk menyentuh anaknya, menyentuh bayi Lejivan ini. Nah, orang tua ke sana itu bila ada keperluan seperti mengantarkan ASI, kemudian bila transfusi darah. Nah, di Mardiwaloyo juga sama seperti itu. Jadi ketika ada keperluan untuk si anak ini, si Lejivan ini, ditelepon dari pihak rumah sakit, disuruh datang dan membawa sesuatu yang diperlukan oleh Lejivan ini seperti pampers dan lain sebagainya. Bobot Lejivan ini ketika dirujuk ke Rumah Sakit Mardiwaloyo itu nambah 50 gram kayaknya guys. Jadi di Aminah itu nambah 50 gram jadi 850 gram atau 8,5 on. Nah, di Mardiwaloyo itu selama 2 bulan, kemudian dibawa pulang itu bobotnya nambah 200 gram guys. Jadi pulang itu bobotnya 1 kilo 50 gram. Oke guys, nah kita bahas perawatan di rumah itu ya guys. Setelah pulang dari rumah sakit, waktu itu rumah sakitnya Mardiwaloyo itu ya guys ya. Nah, itu kita rawat di rumah. Nah, di rumah itu kita sebenarnya juga bingung ya guys. Soalnya kita kan pemula, masih pertama kali itu mempunyai anak prematur guys. Itu perawatannya gimana? Tapi dari rumah sakit itu diberi panduan selembar kertas yang di situ ada poin-poin yang harus dilakukan sebagai orang tua yang mengasuh anak prematur. Jadi guys, Lejivan keluar dari Rumah Sakit Mardiwaloyo itu bulan April 2021 guys ya. Nah, di rumah itu sudah kita siapkan untuk penambah suhu ruangan. Jadi di rumah itu kita siapkan lampu yang 100 watt itu guys, yang 100 watt. Kemudian ya kadang-kadang kita pakai botol itu guys, pakai botol yang diisi dengan air panas, kemudian ditaruh di samping kiri kanannya anak Lejivan ini. Selain itu guys ya, untuk menambah kehangatan pada si bayi ini, kita setiap malam itu
menggendong bayi, atau dengan istilah kerennya metode kanguru guys. Jadi bayi itu kita gendong biar tidur di gendongan kita. Boleh itu bapaknya, ibunya, atau orang yang dekat atau mbahnya lah yang serumah dengan si bayi ini. Nah, waktu itu kita hanya berdua, saya dan istri saya. Nah, kita bagi jadwal guys. Yang pertama tidur duluan siapa? Artinya ayahnya dulu yang gendong 2 jam, kemudian emaknya ini tidur dulu 2 jam gitu guys. Jadi kita bergantian selama semalam penuh itu. Ya, kembali ke ini guys, ke metode kanguru itu tadi ya. Ke metode kanguru itu caranya saya atau bapaknya atau yang menggendong itu nggak pakai baju sama sekali. Nah, dan si bayi ini juga cuma pakai pampers. Nah, itu kita lakukan selama semalaman penuh ya guys. Dan itu kita lakukan selama hampir 2 bulan metode kanguru itu. Nah, untuk paginya si bayi ini kita jemur di luar rumah kurang lebih 1 jam. Nah, dengan sinar matahari jam 7 itu kalau nggak salah, jam 7 sampai jam 8 gitu guys. Nah, setelah Lejivan ini di rumah dirawat selama 2 minggu, sudah saatnya Lejivan ini kontrol ke dokter anaknya. Nah, sebelum kontrol itu kita disuruh lab dulu dan hasilnya nanti diserahkan ke dokternya. Nah, alhasil pada kontrol pertama itu dan hasilnya lab itu menunjukkan bahwa HB-nya itu rendah guys. Jadi si Lejivan ini harus opnam dan ditransfusi di rumah sakit. Itu pada tanggal 6 Mei 2021. Kira-kira dirawat di Mardiwaloyo waktu itu sekitar 3 hari guys. Jadi tanggal 6, tanggal 8 malam itu sudah boleh pulang. Nah, kasusnya Lejivan ini guys, jadi setiap kontrol, setiap mau kontrol ke dokter anaknya itu mesti HB-nya rendah, mesti turun. Dan pada waktu itu bilirubinnya itu tinggi guys. Jadi kuning, anak ini kuning. Meskipun kita sudah, karena apa ya, kita sudah memanaskan atau sudah berjemur. Katanya kalau orang dulu itu kalau kuning itu kurang berjemur. Dan di rumah sakit pun sebenarnya sudah disinar si Jivan ini, tapi tetap saja kuningnya atau bilirubinnya itu tetap bilirubinnya itu tetap tinggi guys. Bilirubin namanya. Nah, oke guys, saya beberkan susu-susu yang sudah dikonsumsi Lejivan ini mulai dari setelah pulang dari rumah sakit sampai saat ini. Nah, yang pertama itu ada S26 LBW cair guys, kemudian laktogen BBLR, terus SGM BBLR, Infatrini, Nutrinidring, SGM Gen, dan yang sampai saat ini masih dikonsumsi oleh dia yaitu Pedia Komplit guys. Selain masalah-masalah yang sudah kita jelaskan tadi guys, ada beberapa hal-hal tindakan medis yang perlu kita lakukan guys. Karena anak ini prematur dan tidak seperti anak-anak yang lahir pada umumnya, kita melakukan berbagai pemeriksaan atau screening. Yang pertama itu screening mata ROP guys. Itu kita lakukan di Malang adanya. Kalau di Blitar kayaknya belum ada ya guys. Atau sekarang di RSUD Sungat ada kayaknya. Kemudian screening OAE Bera ini untuk telinga. Terus USG abdomen itu perut. Terus USG lingkar kepala, USG kepala dan screening hipotiroid guys. Nah, ini penting dilakukan oleh orang tua yang mempunyai anak dengan lahir berat badan rendah atau prematur. Jadi harus sabar ya guys ya. Harus sabar, harus banyak berdoa
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk setiap pergantian susu itu guys, istri saya ini mesti konsultasi dulu kepada ahlinya atau kepada dokternya. Dan terus begini guys, untuk kasus Lejivan ini, setelah kepulangan dari rumah sakit, maksudnya dari keluar dari inkubator, itu setiap mau kontrol atau setiap kontrol itu terus opnam di rumah sakit selama 2-3 hari karena HB rendah. Nah itu sampai kontrol ke berikutnya sama saja karena HB rendah. Akhirnya selesai nggak opnam, itu kita kontrol di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang guys. Karena di sana itu, kenapa Lejivan dirawat di sana? Karena si Lejivan ini bilirubinnya tetap tinggi. Akhirnya kita konsultasikan ke dokter ahlinya bilirubin. Si Lejivan ini harus dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar untuk opnam. Nah gitu guys. Nah setelah itu, setelah opnam di sana selama 2 atau 3 minggu, nah si Lejivan ini kalau kontrol dan darahnya di lab itu HB-nya sudah tidak pernah turun lagi guys. Oke guys, saya kira demikian dulu untuk sharing perawatan anak prematur setelah pulang dari rumah sakit ya guys ya. Nah untuk perawatan di rumah, nanti kalau belum ada yang belum jelas, bisa dikonsultasikan kepada dokternya atau kepada pihak rumah sakitnya. Ini saya cuma berbagi karena kebetulan anak saya juga prematur guys. Nah semoga lekas bobotnya naik dan tetap sehat selalu bagi para pejuang berat badan rendah guys, para pejuang prematur. Bapak ibunya semangat dan jangan lupa berdoa, itu kuncinya, dan sabar. Oke demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.